Mas Tria ya atau Mas O panggilan? Boleh panggil saya Mas Oo atau Mas Tria, karena ya tadi itu seperti saya bilang ya, daily coaching klinik kali ini Berbeda saya ya? itu berbeda gitu. Saya ini Tria Putra Kurnia. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu kalau untuk yang belum tahu. Saya Tria Putra Kurnia, atau di kantor di teman-teman itu biasa manggil Oo. Kalau Mas Rizal memang kan namanya Mas Rizal di Febriansyah, Iya, betul. dipanggilnya juga tetap kan Rizal Iya, di James. Febriansyah. James, saya Nggak baru tahu Rizal, itu. nggak Rizal. Iya, Mas Rizal, nih kan Mas Rizal ini adalah seorang copywriter ya. betul. Copywriter yang tadi yang OO kenal itu sudah berpengalaman di banyak bidang, pertama di media, lalu biasa juga mengelola ini ya, copywriting untuk sosial media lain sebagainya. Nah, Mas, sebenarnya copywriter itu di zaman sekarang itu, kalau orang mau jadi copywriter itu tuh menarik nggak sih? Menarik Oke. maksudnya bisa nggak jadi pilihan pekerjaan yang untuk orang-orang sekarang gitu, bahwa wah ini harus jadi copywriter gitu. Ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan Iya, ya orang-orang oleh pasti adik-adik ya, teman-teman yang baru lulus, para fresh grad. Sebetulnya pekerjaan sebagai seorang copywriter itu masih sangat menjanjikan apa enggak sih gitu Iya. ya. Nah, tapi kalau misal kita melihat aja perkembangan media sosial ya, atau era digital saat ini gitu. Udah eranya sosial media, terus eranya website, Iya. e-commerce, marketplace dan lain sebagainya gitu. Dan sekarang itu mau brand kecil, mau brand menengah, mau brand besar gitu. Semua itu sekarang lagi pengen jadi yang viral gitu ya. Pengen banyak yang dibeli produknya, pengen followersnya banyak di sosial media gitu. Pengen kayak siapa ya sekarang lagi viral, kayak pacarnya Rehan gitu ya, begitu sulit Rehan gitu tuh ya. kan. Oh iya, kan? itu viral. Pengen kayak gitu kan semua brand. Dan gak jarang juga sekarang kita menemukan di Indonesia brand-brand yang viral dengan campaign-campaign mereka. Oke. Kayak contohnya Pantene waktu campaignnya Duta Shampoo Duta lain, Shampoo lain. ya kan? Iya. Terus Saya ada pernah beberapa lihat itu. brand-brand lain, bakso Aceh Akang dari Arik Muhammad. Itu dulu sempat iya, kayak oke, wah bakso gitu, Aceh dan masih banyak lagi lah gitu. Dan untuk siapa sih yang berperan dalam proses menjadi brand itu supaya viral, supaya konten itu banyak yang nonton, banyak yang subscribe, banyak yang follow gitu ya. Nah, salah satu orang yang sangat berperan adalah si copywriter ini. Copywriter. Karena mulai dari ideas, terus nanti eksekusi kontennya seperti apa, nulis kontennya, terus dia yang akan meriset apa sih yang diminati oleh audiens itu sebetulnya. Nah, itu si copywriter ini gitu. Oke. Jadi, kalau misal ditanyakan apakah menjanjikan atau tidak, ya sangat-sangat menjanjikan karena digital itu sekarang belum at the top gitu, masih rising. Oh, masih Masih rising. sangat-sangat rising gitu. Jadi, Berarti masih akan ada beberapa tahun ke depan. betul. Akan banyak nih di ranah digital itu berkembang lagi. berkembang lagi. Gitu. Jadi kayak sekarang belum selesai eranya marketplace, mungkin belum selesai eranya sosmed, udah ada metaverse. Nanti ada lagi gitu. Jadi semakin berkembangnya internet, maka semakin ada banyak juga peluang-peluang baru gitu. Oke, nah kalau tadi Mas Rizal sempat mention gitu kan, bahwa di balik konten viral atau di balik banyaknya konten itu kan sebenarnya ada nih seorang copywriter yang merencanakan bagaimana cara bicaranya gitu, kayak apa yang mau disampaikan, teksnya seperti apa, intinya kan bagaimana mengkomunikasikan itu ke orang gitu. Kalau misal kalau Mas Rizal sendiri gitu dalam merencanakan sebuah konten sebagai copywriter, misal ada request, Mas, saya mau dong konten untuk hari ini itu tentang A misal, tentang sebuah hal yang diharapkan itu bisa menjadi konsumsi banyak orang. Biasanya Mas Rizal apa dulu yang dilakukan? Niat dulu. Sama ya kan, niat dulu gitu. Melek, niat, mau bikin apa ya gitu. Nah, terus kita lihat dulu konteksnya nih. Kita pasti akan melihat konteksnya itu mau dibawa kemana nih kontennya gitu. Oke. Kan pasti kalau pesanan-pesanan itu pasti ada yang namanya tujuan akhirnya mau kemana gitu. Misal kita ambil ayam goreng gitu. Ayam goreng. Gitu. Mas Rizal, saya punya produk ayam goreng nih gitu. Gimana tolong caranya bikinin konten deh gitu. Nah, tapi konteksnya apa nih Mas O? Konteksnya apakah biar jualannya meningkat, atau konteksnya biar ayam goreng Mas O rame, atau apa gitu. Jadi pilihannya adalah mau ke arah awareness atau ke arah penjualan nih gitu. Karena itu punya pendekatan yang berbeda. Oh, pendekatannya beda. Walaupun ingin memperkenalkan barang yang sama. Yes. Jadi tergantung dari objektifnya tuh apa sih, mau penjualan atau supaya orang tuh mengenal lebih jauh gitu. Let's say menjual. Oke, kalau misal menjual, berarti kita harus riset dulu sebetulnya ada berapa sih kompetitor dari ayam gorengnya Mas Oo. Oke, berarti misal, riset kompetitor. Kompetitor dulu riset. Kompetitornya ada 5 misal. Ada ayam KPC gitu. Ada
ada ayam gitu, 5 kompetitornya itu gitu. Nanti kita akan riset, dari kompetitor ini mereka tuh bikin konten apa sih untuk menjual produknya. Nah, kalau misal apalagi bisnis awal itu kita belum tentu punya identity yang mateng gitu. Belum tentu punya identitas yang udah mature, yang udah strong gitu. Jadi mau nggak mau kita harus lihat dulu audiens itu pada ngapain sih gitu. Pada ngapain sih kompetitor kita. Nah, kalau misal memang sekiranya kita bisa kulik-kulik sedikit, lalu kita matchkan dengan Mas O itu ayam gorengnya kelebihannya apa sih gitu. Apakah ayamnya pakai ayam boiler atau ayamnya pakai ayam apa gitu. Nanti akan dikulik-kulik tuh di sana, terus nanti di-matchingkan antara trennya dengan brand value-nya gitu, Mas. Tren dan brand value. Iya. Berarti kalau tadi kita coba ini, berarti Mas Rizal ketika merencanakan konten itu tadi riset dulu. Yes, betul. Nah, setelah riset apa? Misal setelah udah dapet nih datanya, jadi ternyata kompetitornya kuat banget. Jadi misal nih Mas O, ternyata si KPC nih dia suka banget promo buy one get one gitu. Mas O mau nggak kita bikin konten, bikin promo buy one get two, setuju nggak? Gitu. Misal nggak setuju, oke kita akan cari style yang lain yang kita mungkin miripkan dengan style kepenulisannya KPC ini gitu. Kalau misalnya Mas O oke setuju, nah kalau setuju kita tinggal bikin writingnya, mulai bikin body copy-nya apa, terus kita mau pakai caption apa, nanti di sosial media pakai hashtagnya apa gitu. Nanti produksi kontennya baru live gitu. Jadi ada banyak sekali. Mungkin orang berpikirnya bahwa jadi seorang penulis mah gitu-gitu doang, nulis doang. Iya gitu. Kan makanya kalau ada jadi copywriter berarti cuma nulis dong, cuma menyiapkan let's say caption atau body copy untuk apa. Tapi ternyata dalam di belakang itu tuh kita berpikir yang sangat-sangat panjang itu, bahkan untuk melahirkan sebuah postingan aja itu pasti ada banyak banget perdebatan, ada banyak banget diskusi dan lain sebagainya itu. Karena kadang-kadang belum tentu nih kita ngasih konten nih ke sebuah brand gitu. Kayak misal ambil contoh brand shampoo gitu. Ini Mas saya mau ada campaign tentang sekali keramas langsung lurus gitu. Ayo, objektif saya adalah supaya campaign ini viral, dilihat oleh banyak orang, di-share oleh banyak orang gitu. Nah tentu kita harus mikir kan, sekali keramas langsung lurus, kita harus bikin konten apa ya? Gitu. Apakah konten cowok gondrong terus keramas di kamar mandi dengan tagline lucu, atau mau dibawa ke pendekatan lebih girly ke cewek-cewek, atau kita bawa pendekatannya ke hijabers gitu ya, karena pakai hijab mungkin rambutnya gampang lepek atau apapun. Jadi kita ada banyak faktor yang harus kita lihat gitu. Mau ditunjukin ke siapa, audiensnya siapa, orang mana, usia berapa, itu sangat mempengaruhi tulisannya. Berarti kayak dalam tadi kayak berarti requestnya dulu datang, requestnya mau poin utamanya objektifnya kemana, baru Mas Rizal mengeksekusi itu. Yes, betul. Nah, kalau misal kita bicara konten Instagram, iklan lain sebagainya kan sebenarnya ada perpaduan ya Mas Rizal. Ada visual, ada tadi tulisan, ada audio lah, misalnya audio visual. Nah, itu tuh sebenarnya kalau Mas Rizal kerja sama dalam sebuah tim, itu Mas Rizal itu siapa dulu sih yang muncul? Apakah visualnya dulu baru ininya menyesuaikan ketika memang sudah jadi ya, ketika udah jadi ini briefnya seperti ini, visual dulu baru tulisan, atau kopinya dulu baru visual, atau paralel? Oke, kalau sejauh ini pasti yang awal muncul kopinya dulu, ideasnya dulu. Kalau misal bentuknya video berarti skripnya dulu keluar. Skripnya dulu, betul. Setidaknya ada ideas. Kayak misal kalau misal di LPKGT kita mau bikin campaign tentang, waktu itu kita ada campaign semua ada ilmunya. Iya. Nah itu saya akan datang ke tim produksi nih, ke head produksinya, bilang gini, saya mau bikin campaign semua ada ilmunya. Pokoknya image-nya adalah apapun di dunia ini itu ada ilmunya, nggak usah takut. Misal mau bisa akunting di keluarga, ada ilmunya kok. Mau bisa masak, ada ilmunya masak. Mau bisa deketin cewek, ada ilmunya cara deketin cewek gitu. Nah terus dengan treatmentnya nanti saya pengen ada cowok gitu ya, jatuh dari truk misal, guling-guling, ternyata dia nggak luka karena ada ilmunya nih, untuk berarti ilmu parkour gitu misal, untuk memberikan ide tersebut gitu. Nah nanti saya akan ngomong nih ke si tim produksi, memungkinkan nggak buat diproduksi? Diproduksi nih yang pengen diceritakan gitu. Terus kata misalnya tim produksi, wah nggak memungkinkan saat ini, paling bisa pakai green screen ya. Berarti kan akan ada penyesuaian skrip lagi, akan ada penyesuaian itu. Menyesuaikannya bisa sepanjang jalan sepanjang ya? itu. Jadi nanti setelah, berarti kita udah deal ya treatmentnya, pakai green screen, syuting di A, B, C, D, untuk video 1 menit. Nah kita akan langsung bikin skrip, akan disesuaikan. Nah skrip itu akan kita uji coba pakai timer. 1 menit apa enggak? Dapat apa enggak? Dapat apa enggak? Kalau misal nggak dapat,
Berarti kan ada beberapa item yang akan di take out dari script tersebut. Setelah di take out, kita akan sesuaikan lagi dengan shortlist dari tim produksi. Iya. Ini ada yang perlu dikurangi apa enggak? Kalau misalnya ternyata nggak ada harus dikurangi kok, ya udah berarti kita dengan script yang ada itu. Oke. Berarti perjalanan sebuah konten itu panjang sekali. Apalagi bekerja sama tadi dalam sebuah tim. Kalau Mas Rizal sendiri yang pernah dikerjakan itu lebih nyaman buat konten apa sih? Sosmed kah atau TVC misal gitu, atau apapun yang pernah Mas Rizal garap gitu. Sejauh ini yang saya paling suka sih bikin TVC. Saya Kenapa? Suka banget Di TVC itu. Karena kayak misal Getty kolaborasi dengan sebuah perusahaan. Kita harus mengelola apa, ada campaign, misal campaignnya adalah untuk CSR supaya orang-orang mau ikut ke campaign ini gitu. Di situ saya tuh udah bayangin gitu. Saya udah bayangin bahwa gimana caranya orang tertarik sama program CSR ini ya, supaya orang tuh mau jadi anak muda yang ikut program CSR ini, supaya mereka punya program yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Betul. Saya tuh pasti akan bayangin langsung saya ada duduk di depan bioskop, saya akan nonton sebuah video campaign yang mana itu nanti harus saya buat gitu. Bahkan saya sampai mikir kayak, scene awalnya akan ada gunung, terus habis itu ada suara burung nih. Terus akan ada suara bapak-bapak lagi numbuk padi misal. Terus dia bilang bahwa dia udah usianya 50 tahun masih harus ke ladang numbuk padi. Padahal orang-orang tuh sekarang udah pakai mesin gitu. Ya soalnya kita memang daerah ini tuh nggak punya apa-apa gitu. Kita masih mengandalkan tenaga. Bahkan hampir seluruh pekerjanya usia 40-50 tahun gitu. Itu kan udah bagian dari skrip tuh. Betul. Nanti setelah itu akan ada muncul tiba-tiba anak muda dari kapal gitu ya menuju ke pulau ini gitu. Di sana tuh dia membanggakan diri bahwa waktunya saya untuk membantu orang-orang bahkan petani sebagai salah satu supplier bahan baku makanan pangan utama di Indonesia. Saya pengen berkontribusi gitu. Saya udah mikir segitunya sampai video package selesai, baru saya akan ngobrol ke tim produksi biasanya. Gue mau bikin video ini deh, memungkinkan nggak? Oh kalau misal untuk syutingnya terlalu jauh nggak bisa nih, kita harus pakai yang ada aja yang di sekitar gitu. Baru nanti setelah itu bikin skrip, mulai nyusun memisahkan mana yang VO, mana yang ada di video, mana yang langsung natural sound dan lain sebagainya gitu. Jadi sebegitu. Makanya saya suka banget karena saya suka berfantasi gitu. Maksudnya berfantasi bikin video yang film, short movie gitu. Tapi memang kalau misal pekerjaan-pekerjaan seperti ini kan sebenarnya kan butuh berfantasi ya, kayak harus membayangkan bagaimana ketika sebuah saya mau produk saya dipasarkan seperti ini nih, bagaimana menceritakannya kan harus membayangkan sebagai mungkin saya sendiri sebagai konsumennya akan berpikir apa, senang dengan visual apa. Nah, Mas Rizal sendiri ketika bekerja sama dengan tim kan tadi ketika Mas Rizal membayangkan sesuatu gitu sudah terpikirkan buatnya ABCD lalu akan mendatangi tim produksi nih yang akan menjadi tandem dalam memproduksi kontennya. Kapan sih seorang copywriter kan kadang punya idealisme sendiri. Saya pikir teks ini akan bagus. Saya pikir menyampaikan ini sebagai akan bagus. Saya nggak mau tahu visualnya harus seperti ini. Kapan sih ego itu harus diredam? Apa pentingnya gitu? Penting mana? Apakah idealisme gue sebagai copywriter atau ketercapaian objektifnya? Gitu? Kalau saya saat ini udah pada ketercapaian objektifnya karena saya sering bikin konten untuk Instagram, saya sering bikin konten untuk TikTok, untuk YouTube, untuk Facebook gitu ya. Ada beberapa kali itu mentok di mana saya udah bikin konten, saya udah ngerasa keren nih konten, bagus nih konten. Secara engagement, secara reach, secara impression itu jelek. Setelah dilihat-lihat ternyata gak relevan ya sama audiensnya. Sampai akhirnya ya udah kita sebagai seorang penulis, konseptor, konten kreator tuh harus nurunin standar. Maksudnya bukan standar kualitasnya ya, tapi standar ego kita gitu. Mungkin karena saya mungkin saat itu sedang suka sekali dengan Najwa Shihab. Jadi ketika saya bikin skrip, itu harus yang berima. Harus yang orang itu ngerasa asing kayak, ini artinya apa sih? Tapi ketika didengar itu keren. Kan itu Najwa banget gitu. Saya sempat beberapa kali bikin campaign video gitu itu seperti itu. Kata-katanya tuh saya sejelimet mungkin supaya keren dan berima gitu. Tapi ketika ada orang yang nggak tingkat literasinya nggak sampai sana, itu kan ngerasa bahwa ini nggak keren nih video gitu. Sampai akhirnya ya 2-3 kali video mental,
Ya udah, akhirnya ayo kita sesuaikan lagi. Harus sebegitu menyesuaikan. Sebegitunya menyesuaikan. Bagaimana cara Mas Rizal tahu, kayak misal tadi kalau itu kan bikin seidealis itu lalu orang-orang kayak nggak suka. Gimana sih cara Mas Rizal ketika merencanakan sebuah teks itu supaya kayak minimal ini nyampe nih gitu? Apakah risetnya sedalam apa sih? Kalau tadi Mas Rizal udah bilang, kita riset dulu nih konteks lain sebagainya. Nah, treatment ketika riset itu gimana? Itulah kenapa saya mungkin dalam 24 jam, 20 jamnya itu main sosmed. 20 jam dari 24 jam. Saya bangun pasti buka sosmed, mau tidur 5 menit sebelum saya tuh tidur, itu kalau udah main sosmed ketiduran. Pasti baru tidur. Nggak pernah nyengajain, udah matiin handphone tidur gitu. Hampir nggak pernah. Mau itu saya lagi dinas di luar kota atau dimanapun gitu. Kenapa saya memperbanyak referensi? Saya coba makin banyak lihat kreator-kreator baru. Saya sambil lihat YouTuber baru, lihat filmmaker baru gitu. Saya akan memperbanyak itu. Nanti ketika, ini kontennya keren nih gitu. Bisa nggak ya diimplementasikan untuk LPK Getty misal? Iya. Itu saya harus mikir sendiri dulu. Kalau misal saya mau implementasikan ke Getty, sudut pandang apa yang mau dipakai ya? Kalau misal udah dapet, ternyata bisa dipakai nih. Ya udah, langsung aja telepon, karena saya orangnya kayak ikan banget gitu. Bisa jadi nih saya ada ide bagus, keren, udah ada di pikiran nih, 5 menit kemudian nih saya nggak bahas, lupa, hilang aja gitu. Akhirnya saya harus langsung nelpon head productionnya, saya mau bikin konten ABCD, treatmentnya seperti ini, nanti skripnya ngomongin ini, tolong catat ya gitu. Dicatat dulu. Jadi ketika saya nyampe, misal habis dinas luar kota atau apa, langsung ditagih, ayo syuting ini yuk. Jadi sebegitunya, karena kadang-kadang konten komedi saya tetap tonton, konten horor tetap saya tonton, konten nggak jelas, konten cringe tetap saya tonton, karena saya mau bikin treatment baru konten cringe, misal settingan love story gitu ya. Itu kan maksudnya yang nggak cringe juga sih gitu, maksudnya yang receh gitu ya. Terus saya akan lihat komen-komennya. Ternyata pasarnya banyak. Berarti Getty bisa nih masuk di sini. Dengan konten serupa. Dengan konten serupa atau dengan cara penyampaian seperti itu. Yes, betul. Jadi waktu itu lagi zaman-zamannya konten-konten settingan di TikTok yang prank-prank pacar gitu kan. Terus atau yang ceweknya tuh demanding, cowoknya tuh yang kayak agak sedikit cuek gitu. Itu pasarnya banyak sekali. Lagi hype juga film yang series di TV itu, saya lupa yang Aldebaran tuh apa tuh filmnya, saya nggak tahu. Ikatan Cinta. Ya kan, berarti saya saatnya membawa campaign Getty ke arah romance nih. Akhirnya ya udah, sudut pandangnya apa nih? Ya udah, sudut pandangnya adalah ada sepasang cowok cewek, si cowok ini mungkin pengangguran, si ceweknya banyak tuntutan nih. Terlalu demanding nih cewek nih gitu. Gimana caranya? Pak, beli candi gitu. Betul ya, beli candi. Ya, asbak candi maksudnya gitu. Gimana caranya nih si cewek itu nuntut demanding terus, tapi si cowoknya itu harus punya sesuatu yang lebih supaya bisa mengikuti demandnya si cewek nih. Akhirnya ya cowok ini harus belajar lebih, harus dapat ilmu baru, pengetahuan baru supaya bisa dapat skill baru, dapat kerja di tempat baru atau skill baru yang menghasilkan uang, supaya bisa memenuhi keinginan si ceweknya. Caranya benar gimana? Belajar di Getty gitu. Jadi sisi romansnya kita ambil dari sana. Berarti itu tadi tuh ya, Mas Rizal menyerap banyak hal di sosial media itu untuk bahan bakar ketika bikin konten. Betul. Nah, sekarang tuh kalau misal tadi kita kan di luar sana tuh kebanyakan konten ya, mulai dari yang serius, mulai dari yang di PHP-in salah itu hubungannya. Iya. Bisa juga sih. Bisa ya. Serius atau bercanda atau segala macam itu kan banyak tuh. Gimana sih? Kadang kan ada nih brand besar yang sebenarnya dia tuh menjelang premium misalnya. Tapi dia ternyata berhasil mengadopsi konten-konten yang receh. Kayak gitu. Itu sebenarnya akan merusak brandingnya dia nggak sih? Atau kita bisa cari cara tuh untuk mengkawinkan value brandnya dia yang hampir premium atau bahkan premium dengan konten-konten yang receh. Karena sebetulnya konten receh itu enaknya adalah dinikmati oleh banyak orang. Iya, mau itu kalangan ses A, B, C, semuanya nikmatin konten receh. Menurut saya sejauh ini saya melihat, karena sekelas apa ya, Bintang Emon deh. Iya tahu. Bintang Emon, dia kan kontennya receh banget. Atau Raditya Dika atau siapapun gitu. Para komedian itu kan maksudnya receh itu
karena mereka kan komedi jadi segmented gitu kan. Dan komedinya kalau bisa seringan-ringannya. Iya. Nah, sekelas ketua PSSI sampai notice jokesnya Bintang Emon kan berarti memang dia enjoy. Atau mungkin ada juga pejabat-pejabat yang saat ini suka kolaborasi atau suka ngobrol bareng sama konten kreator atau sama komika gitu. Mereka enjoy hal-hal tersebut gitu. Nah, apakah merusak si citra brand yang mungkin premium ketika konten kita receh? Tergantung pembawaannya. Pembawaan. Kalau misal biasa klasi, misal eksekutif. Iya. Brand eksekutif gitu ya. Dia itu kan kalau misal bikin campaign, bikin video itu klasi gitu. Betul. Keren gitu. Betul. Tapi ketika treatment Citayam Fashion Week dibawakan oleh si eksekutif dengan fashion show pakai produk eksekutif dengan treatment yang tetap keren, itu nggak akan merusak citra. Oh, nggak akan merusak Tapi citra. secara tema itu kan Citayam Fashion Week. Betul. Gitu. Tapi treatmentnya, pembawaan videonya dan lain sebagainya kan nggak merusak karena tetap ada pada idealismenya. Jadi penting banget mengawinkan key visual, mengawinkan identity, mengawinkan value. Dengan itu ya memang akan sangat sulit, tapi bisa. Iya kan, kalau boleh dilihat kan ketika ini Citayam, misal bukan Citayam Fashion Week ya, sebuah event atau sebuah tadi konten yang viral, lalu si brand coba riding the wave, itu kan kadang-kadang milih-milih juga kan. Betul. Ketika brand saya pengen banget nih ikut di sini, pasti kan tadi mikir gimana caranya masuk gitu ya. Nah terus kayak sebenarnya tadi brand-brand yang kecil bisa nggak sih maksudnya dari segi copywriting sebenarnya barangnya biasa, barangnya brandnya baru, tapi bisa nggak sih itu dikemas gitu Mas Rizal, dari apanya gitu kira-kira? Kalau dari copywriting nih, kalau misal dari visual kan bisa fotonya, videonya betul. Gitu. Kalau dari copywriting itu, misal barang ini sebenarnya biasa, tapi untuk start memperkenalkannya itu bisa nggak sih? Jadi kalau biasanya kita ketika membuat sebuah konten itu harus tahu ini produk itu bisa bermanfaat apa sih buat orang. Itu yang paling inti. Itu yang paling inti dan paling gampang ketika kita mau buat konten. Kayak misal, waktu itu saya dapat endorsement salah satu KB non hormonal. KB non hormonal. Keluarga berencana yang non hormonal, berarti yang nggak disuntik, apa yang dipakai oleh baju cowok, ya. Iya. Oke. Secara teori kita pasti mikir, nih diapain ya? Iya. Kan gimana nih? Endorse produk itu harus tampil secara visual di TikTok, di Instagram harus ngapain ya? Yeah. Plus dengan tantangan di mana sekarang sosial media itu sangat-sangat straight sama aturan. Oh gitu. Sekarang. Yes. Sangat-sangat straight. Oke. Gitu. Oke, akhirnya saya berpikir bahwa harus ngapain ya? Memang manfaat dari produk ini apa? Selain mungkin non hormonal, nggak bikin ceweknya gemuk atau apapun betul. Gitu. Berarti manfaatnya ternyata ada banyak. Kita langsung cari aja manfaat dari ini, gitu, manfaat gitu. Ternyata yang pertama bisa mencegah HIV. Oh gitu ya. Iya. Yang kedua bisa membantu kesehatan organ. Oh, saya kira batuk bisa sembuh. Tidak dong. Ya, terus yang ketiga adalah memang bisa menekan angka kehamilan sampai 99%. Jadi pokoknya di list nih, asal nggak bocor. Yeah. Betul. Pakai aku approve mungkin. Ya, jadi di list ada banyak sekali mungkin, ada banyak gitu. Nah, setelah banyak itu setelah di list, ya udah kita bikin konten aja. Apa yang mau kita highlight? Mungkin bisa meng-highlight masalah HIV-nya atau bisa meng-highlight masalah non hormonalnya atau apa gitu. Jadi karena itu produk di minimarket manapun ada. Dan dengan harga yang 17.000, 23.000 dan itu menjadi produk yang biasa gitu. Maksudnya kayak itu. Jadi kayak cara kita untuk mengubah produk 17.000 jadi hal luar biasa tuh apa? Ya bisa menekan ke HIV hanya dengan modal 17.000 gitu. Oh, berarti itu emang research pertama fungsi produknya, terus dia keunggulannya di mana, berarti memang seorang copywriter itu harus sedalam itu mikirnya. Apa ya? Startnya malah dari research. Bukan kayak kita nulis. Betul. Bukan langsung nulis. Karena dengan riset kita tahu kita mau nulis apa. Dan ya, misal ada objektifnya pun bisa kita capai dengan cepat gitu.
Nah, Mas Rizal, ini masih ada yang, udah ada yang bertanya belum? Nih belum ada yang bertanya. Nah, kawan-kawan kalau emang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kebetulan Mas Rizal ini sangat terbuka ya. Orangnya saya emang ekstrovert banget. Apa juga saya Beda ceritain. sama saya introvert. Oh gitu ya. Saya introvert. Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya ini Kita ada tutorial sebenarnya. kali, Mas. Mau tutorial? Ayo, Boleh. tutorial aja. Tutorial. Jadi kalau tadi Mas Oo kan bilang apa yang paling disukai. Yang paling Betul. disukai itu saya bikin TVC, film, bikin TVC. Video gitu Oke. ya. Yang paling mudah Nah, adalah bikin konten Instagram. oke, kita tutorial ya. Berarti tutorialnya Mas Rizal mau mengetik nih. Oke. Coba kita tutorial. Nah, Tutorial ya. oke, silakan Mas Rizal. Oke. Ini udah Harus ada ada layar triggernya tutorial. dong. Mau ada triggernya atau enggak? Maksudnya ngasih Mas Rizal bikin kontennya tentang A, B, C gitu. Boleh Boleh. ya. Tapi jangan berekspektasi ya teman-teman. Karena ini Iya. to the- Nggak langsung. apa-apa, ini cuma mempraktekkan. Gimana sih Mempraktekkan. ketika Mas Rizal Oke. menerima sebuah brief untuk membuat konten ya? Oke, Mas Rizal, Tonton ceritanya orang lagi nih. Kalau gagal malu juga. Oke, lanjut. mau jualan jangkrik buat pakan burung kutilang. Oke, jualan jangkrik ya. Iya, jangkrik kecil-kecil. Cerita ini Kecil-kecil baru ya. mulai nih usahanya. Untuk burung kutilang. Burung kutilang. Kira-kira. Oke. Jualan jangkrik untuk burung kutilang. Iya. Menarik, Mas ya. Oke, kita coba search dulu. Oke. Burung kutilang. Burung kutilang. Mas Oo kenapa pengalaman memelihara burung kutilang? Oh, di rumah punya burung kutilangnya 2, perkututnya 1. Gitu. Iya. Namanya siapa, Mas? Nggak ada namanya. Gak ada namanya. Cuma sayang. Nanti pulangnya saya kasih nama dah. Oke, ya nih. 5 makanan burung kutilang yang bergizi. Nah, kita lihat ya. 5 makanan burung kutilang yang bergizi. Gitu ya. Kita lihat ada pisang, serangga. serangga. Oke, ada serangga ya. Setelah kita nemu ada arsiran pertama. Ada, Ternyata bener-bener. bergizi untuk burung kutilang. Iya. Serangga ya. Oke. Sekarang kita lihat manfaat jangkrik. Meningkatkan kesehatan usus, mengurangi peradangan, meningkatkan jumlah bakteri baik. Nah, ini Sumber buat protein. yang punya ini mah ya. Yang punya sehat. Kita cari lagi 8 manfaat lah ya. Oke. Ambil kandungan daging jangkrik, gizi hormon, protein, penyepitan pembuluh darah. Oke, kita dapat Iya. penyepitan pembuluh darah, mencegah. Mending kita perluas aja, Mas. Kalau misalnya Boleh. untuk burung kutilang Kita biasa aja. luas lah ya. Kita luasin jangkrik untuk orang manusia Iya. ya. Jadi Oke. sebagai pilihan obat herbal. Obat herbal, betul. Bukan jangkrik ya. Oke. Jangkrik adalah pencegah penyempitan pembuluh darah. Oke. Sekarang kita udah dapat nih. Kita lihat kasus penyempitan Pembuluh darah. pembuluh darah. Oke. Apakah sebesar itu? Ada. Oh, ada. Ateroklerosis. Oh, ini Dan bisa menyebabkan meninggal. nama penyakitnya ya. Ya. Oke. Oke. Berarti kan ini menjadi sebuah yang signifikan nih. Betul. Penyempitan pembuluh darah aterosklerosis Iya. gitu ya. Penyempitan pembuluh darah bisa menyebabkan kematian Betul. gitu ya. Berarti ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat dihindari oleh banyak orang. Penyempitan pembuluh darah. Orang takut nih sama Takut ini. nih kayak aduh aku takut terjepit takut, pembuluh darahku gitu ya. Siap. Oke, kita langsung bikin ke Oh ya, baru plannya langsung aja. nih proses bikin Oke. kontennya ya, Mas Rizal. Kita anggap ini anggap aja ini bulan Januari gitu saya. Oke. Misal ini bulan Agustus kita Betul. untuk memudahkan. Misal ini untuk konten tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Misal. Medianya kita mau taruh mana? Medianya kita akan taruh kita pilih aja Instagram. di Instagram. Yang populer lah ya, yang banyak orang. Pilarnya apa? Pilarnya adalah tentang edukasi. Oke. Nah, pilar ini fungsinya apa? Ini untuk yang tadi Mas Wawa. Misal edukasi berarti tentang edukasi manfaat jangkrik. Oh gitu. Hype content apa nih? Ternyata lagi zamannya Citayam Fashion Week kan nggak mungkin Oh, dihubungkan iya. dengan jangkrik. Betul. Jadi bukan pilihan. Hard sell berarti Mas Wawa bisa jualan. Iya. tapi kan Jangkrik jual satu toples ya. harga 75.000. Oke. Gitu. Greetings, ini biasanya ucapan merdeka Ucapan, dan sebagainya gitu. Jadi kita pilih edukasi aja. Iya. Oke, body copy ini tulisan apa yang akan ada dalam posternya? Tulisan yang akan di Ada dalam, di dalam poster. posternya. Oke. Nah, mungkin kalau misal di coaching klinik nih, ada kan di atas ini nih coaching klinik. Nah, itu Oh, body itu copy. body copy namanya. Pakai Oke, tulisan siap, yang siap, muncul siap. di dalam
sebuah visual. Hmm. Oke, tadi 17 Agustus. Ya. Momen kemerdekaan. Oh. Momennya kemerdekaan, Momen 17 kemerdekaan Agustus. 17 Agustus. Yang dijual jangkrik. Manfaatnya mencegah penyempitan pembuluh darah. pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jadi momok utama orang untuk kesehatan. Organ Body vital copy-nya, lah ya itu ya. organ sangat vital lah. Oke, kita bisa bikin body copy-nya adalah merdeka dari penyempitan pembuluh Langsung ketemu ya. darah. Oke, ini jadi body copy-nya. Jadi body copy-nya. Oke. Merdeka dari penyempitan pembuluh darah. Iya. Nah, captionnya apa? Misalnya kita buat penyempitan pembuluh darah adalah salah satu penyakit paling Mematikan. serius dan paling serius. vital di kalangan masyarakat. Tahukah kamu kalau penyakit ini bisa diminimalisir hanya dengan mengonsumsi jangkrik? Nah, gitu. Jadi bisa seperti ini caranya. Oke. Dari jangkrik bisa jadi seperti ini ya. Wah, tadi itu berarti yang disebut Mas Rizal sebagai proses risetnya. Iya. Jadi dicari dulu jangkrik ini dia punya fungsi apa, punya manfaat apa. Betul. Lalu dicarikan nih konteksnya yang menjadi urgent buat Betul. orang gitu kan. Oke. Jadi seperti ini. Atau ada produk lain boleh? Mungkin satu lagi kita Satu sebelum lagi nih closing. ya sebelum kita menutup ini supaya jadi tips juga nih buat teman-teman yang memang tertarik di dunia copywriting atau teman-teman yang memang bekerja sebagai copywriter. Nah, kita coba deh kalau sekarang ini jangkrik udah jadi kesehatan. Coba kita kalau mau jualan ke produk UMKM Asbak Candi Borobudur. Asbak Candi Borobudur. Oke. Anggap ini untuk Hari Pahlawan 10 November. Iya. Jadi jual kerajinan nih sekarang Jual kerajinan. Kita bikin Instagram aja lagi. Di Facebook deh. Ya, karena Facebook. Asbak bapak-bapak banget kan. Oh, emang beda ya ketika Instagram dan Facebook itu? Beda. Kalau untuk anak-anak muda kita bisa taruh di Instagram. Kalau yang Untuk usia dewasa, bapak-bapak atau kita bisa taruh di Facebook. Gitu. Oh gitu. Makanya pemilihan media ini juga penting. Siap. Pilarnya apa? Mungkin pilarnya sama edukasi aja. Asbak. Oke, Asbak. Sudut pandangnya mau berarti UMKM-nya aja. Iya, dia supaya UMKM ya. Untuk membeli supaya orang-orang mau beli Asbak Borobudur ciptaan UMKM Iya, Magelang. Betul, Magelang. UMKM Magelang. Oke. Berarti kita bisa ngambil sudut pandangnya adalah karena Hari Pahlawan UMKM itu mungkin kita bisa menjadi, karena kita tahu nih kondisi COVID waktu itu UKM tuh banyak yang jatuh. Betul. Nah, terus juga padahal UKM itu menjadi salah satu sektor yang paling besar perannya dalam devisa negara. Betul, katanya sebagai penopang devisa negara nih. Jadi, kalau misal kita membeli produk UKM, otomatis kita udah bantu UKM. Jadi, di momen 10 November Hari Pahlawan ini, kita harus bisa menjadi pahlawan untuk UKM Indonesia. Jadi, body copy-nya bisa ajakan jadi pahlawan UKM di momen Hari Pahlawan. Oke. Ayo hashtag bangga buatan Indonesia. Jadi ajakan, ayo lu mau jadi pahlawan tuh lu nggak harus angkat bambu. Dengan lu beli produk UKM, lu tuh udah jadi pahlawan buat para UKM karena lu udah bantu loh mereka makannya seperti apa, udah bantu mereka dapat profit, udah bantu mereka dapat sales dan lain sebagainya. Jadi bisa ke arah sana kita melarikan konten-kontennya. Gitu Mas O. Oke, berarti ini udah 2 nih yang dari Asbak, lalu ada jangkrik juga. Nah, sebenarnya berarti kalau misalnya boleh bilang gitu, core utama dari bahan bakar utama dari seorang copywriter itu adalah banyak baca referensi. Banyak cari referensi. Karena semakin banyak baca kita semakin kreatif sebetulnya. Jadi kita banyak baca berita, banyak baca humor, baca news, banyak
baca narasi lucu, banyak baca sajaknya Firsa Besari gitu. Iya. Itu kita akan mendapatkan banyak sudut pandang. Oke. Jadi ketika kita pendekatannya ada brand, misal Mas Rizal saya mau endorse tapi bahasanya harus bahasa yang firm ya, eksekutif ya. Berarti saya harus tahu dong, oh tulisan orang eksekutif itu kayak apa sih? Mas Rizal, saya adalah produk bayi ya. Jadi pendekatannya adalah kepada ibu-ibu yang baru punya bayi. Berarti saya harus gimana mikirin kalau emak-emak nyari produk bayi itu apa sih yang mereka cari? Betul. Bahasa apa yang mereka gunakan? Mas Rizal, saya pendekatannya adalah milenial ya. Milenial tuh kalau ngobrol tuh pakai bahasa apa sih gitu. Semakin kita banyak lihat orang baca, orang nonton, makin banyak dengerin lagu, itu makin banyak kosakata, makin banyak sudut pandang dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Oke, berarti tadi bahan bakarnya dari research itu ya. Yes, betul. Makanya dalam membuat konten jadi orangnya tuh luas. Jadi punya perbendaharaan kata, sudut pandang lain sebagainya memang banyak. Berarti kalau misal Anda mau jadi copywriter, satu hal yang harus dilakukan adalah research. Banyakin baca buku sampai tadi konten-konten receh pun di ini ya, dikonsumsi lah, tapi konsumsinya sebagai referensi. Nah, Mas Rizal, satu pertanyaan ini dari lebih baik mana kalau Mas Rizal boleh memilih menjadi copywriter yang memang mumpuni cuma di satu ranah lah, kayak misal ranah olahraga aja, atau menjadi copywriter yang all around, milih mana? Oke. Kalau misal kita konteksnya untuk perusahaan, untuk perusahaan itu untuk saat, kecuali beda konteksnya adalah kita menjadi seorang jurnalis, penulis tapi jurnalis, itu spesifik bagus. Jadi jurnalis olahraga sampai kapanpun akan langgeng. Gitu. Tapi kalau misalnya kita untuk perusahaan yang notabene kita akan kerjasama dengan brand, akan kerjasama dengan KOL, akan kerjasama dengan influencer gitu. Jadi kita harus bisa menguasai semuanya sih. Gitu. Supaya kita bisa lebih fleksibel. Apalagi kalau misal konteksnya kita konten kreator, copywriter sekaligus konten kreator. Betul. Kita harus sangat-sangat fleksibel. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan brandnya apa, objektifnya apa, tujuannya apa gitu. Karena kita bukan jurnalis yang sangat straight. Harus menulis hard news dan juga soft news sebetulnya ada gitu. Tapi kita tuh pasti akan soft sekali gitu. Jadi karena kita tuh mau nulis untuk Facebook itu beda dengan bagaimana kita menulis untuk Instagram, beda bagaimana ketika menulis untuk TikTok, beda ketika nulis untuk YouTube, beda ketika nulis untuk marketplace, untuk website, itu beda semua. Jadi kalau kita hanya menguasai satu bidang, itu mungkin akan lebih banyak challenge-nya. Gitu. Jadi menguasai banyak bidang itu challenge-nya akan berat di awal. Karena kita akan capek, akan harus nonton ini, nonton itu, baca ini, baca itu. Dikonsumsi. Betul. Tapi setelah kita udah kenyang, kita udah dapat banyak masukan, ketika orang request konten apapun kita akan kayak oke. Gitu. Karena sudah terbiasa. Betul. Tadi itu ya. Jadi kalau Mas Rizal lebih prefer yang general. Tapi juga tidak menutup kemungkinan misal Mas Rizal kayak menyenangi, mungkin senang olahraga ya akan banyak tuh mengkonsumsi hal yang berbau olahraga, dan akan ketika diminta untuk membuat konten olahraga itu akan menjadi lebih tajam lah ya. Bikin di situ. Dan fun fact juga, saya 3 tahun jurnalis olahraga. Serius? 3 tahun. Ini saya baru tahu loh. Bahkan saya spesifik ke bulu tangkis. Jadi dunia bulu tangkis itu di otak saya udah banyak banget. Berarti kayak kosakata yang sering digunakan, nama-nama atlet mungkin yang teman-teman gak pernah dengar saya tahu. Mereka kebiasaannya kalau pagi bangun jam berapa langsung latihan saya tahu. Mereka ada pertandingan di mana aja dalam setahun saya tahu. Sebegitunya. Coba nih Mas Rizal. Kalau Mas Rizal kan 3 tahun. Enggak, ini dulu aja. Iya dulu. Hal atlet bulu tangkis yang olahraga segala macam, mereka tuh kalau ketika membeli sesuatu ke-trigger dengan kata-kata apa? Berkualitaskah? Murahkah? Mereka seperti apa biasanya? Beli sesuatu ya. Alat olahraganya ya. Alat olahraga pasti kualitas. Karena gimana ya? Mereka tuh kalau misal main itu pasti kan pengen yang jangka panjang. Itu mau sepatu atau walaupun mereka sebetulnya dapat sponsor ya, tapi kan kalau untuk di klub kan mereka belum dapat sponsor gitu. Mungkin ada beberapa dukungan dari klubnya, tapi kan mungkin cuma berapa persennya gitu, nggak bisa 100% gitu. Tapi yang pasti kualitasnya sih, karena untuk olahraga itu harga sangat menentukan sih. Gitu. Kita di mana pakai alat olahraga yang murah dan mahal itu beda rasanya. Gitu. Berarti kalau misal tadi ketika atlet yang punya preferensi memilih sesuatu itu berdasarkan kualitas, kita juga harus menceritakan ke mereka ketika body copy-nya harus menceritakan langsung kualitasnya.
Apa Betul. kayak Harus menceritakan murah kualitasnya. tapi berkualitas? Nggak bisa gitu Nah, ya? itu nggak bisa karena Nggak mereka bisa. udah tahu, oh nggak mungkin nih murah Nah berkualitas. iya, berarti gitu. kan langsung nunjukin kayak misal terbuat dari Kalau untuk baja atlet biasanya Krakatau tuh Steel. langsung ke spesifikasi. Oh, spesifik. Kayak misal raket dari bahan karbon Oh gitu. yang bisa tarikan raketnya sampai 34 lbs. Itu harus sebegitunya. Karena orang tuh nyari 34, oh saya tuh udah terbiasa dengan mungkin 28 lbs, 30 lbs. Oke. Berarti saya bisa loh pakai raket ini. Berarti semakin detail ketika orang itu memang Iya. ya tadi ya, target kita adalah orang yang memang menggunakan barang Betul. itu untuk kebutuhan profesionalnya. Kayak misal Mas Oo suka kamera. Pasti Mas Oo akan mencari toko yang menjelaskan kamera itu sejelas-jelasnya. Iya. Begitu, kurang lebih. Berarti dalam copywriting tadi itu ya, kita lihat nih, kita mau jual ke orang umum kah yang hanya memperhatikan luarnya atau dalamnya. Tadi kayak Betul, seorang atlet yang dia memang pakai raket itu hampir 20 jam misal dalam satu hari, berarti dia udah tahu spesifikasi yang dimaunya. Nah, ini nih. Ngomong-ngomong atlet nih, Iya. saya jadi ada fun fact sebetulnya. Apa tuh? Mas Oo tahu nggak? Kalau anaknya salah satu band besar di Indonesia, itu atlet bulu tangkis dan dia udah main di kejuaraan internasional. Siapa? Anaknya Duta Shalom Seven. Anaknya di Salon Seven. Nanti Mas Oo tinggal cari. Itu Atlet bulu tangkis. Dan dia baru banget sepertinya perdana tahun ini. anaknya yang perempuan. Dua-duanya. Oh, cowok dan dua-duanya? cewek. Wah. Dia masuk Internasional. seingat saya. Internasional Kejuaraan internasional di sendiri Malaysia, atau seingat saya. Dia mewakili masuk negara? masuk ke klub PB Jarum dia. Oh gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada pertandingan nih, Mas Duta juga turun sebagai Ikut. seorang coach. Oh, dia coach. Kadang-kadang ikut coaching. Oh, ikut coaching. Anaknya tanding, dia yang ikut jadi coachnya gitu. Oh, wah ini menarik. Saya baru tahu. Karena saya jarang ini ya, saya kurang dekat sama olahraga. Oh. Terlihat dari badan saya Iya, kan tuh. susah begini. Gitu. Sudah 1 jam nih tidak terasa ya. Iya. Nah, Mas Rizal sekarang ini kalau ngelihat kan teman-teman juga kayaknya udah nyimaknya banget nih sampai lupa bertanya gitu ya teman-teman ya. Nah, ada tips dan trik nggak khusus dari Mas Rizal untuk teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan ini? Tips dan trik untuk Iya, apa? untuk memulai karir Oke. sebagai copywriter atau untuk yang memang tidak berkarir ketika saya senang menulis konten. Oke. Tips and trik saya pasti yang pertama cari referensi sebanyak-banyaknya, cari hobi. Jadi nggak apa-apa untuk menjadi spesialis di awal itu tidak apa-apa. Oke. Bikin aja. Kuasai aja bidang yang kamu suka gitu. Untuk nextnya paling perbanyak baca. Fun fact-nya saya juga nggak suka baca. Tapi untungnya saya suka sosial media. Oh iya sih. Jadi mau nggak mau saya harus belajar dari sana gitu. Iya. Jadi kayak misal saya nggak suka baca buku. Saya nggak suka baca bukunya yang serius atau apapun itu gitu. Tapi ketika saya mungkin suka dengan sebuah isu baru gitu. Narasi TV bikin itu Najwa Shihab. Saya akan nonton gitu. Saya akan gitu. belajar dari situ. Oke. Saya akan belajar isu baru di mana, saya akan belajar hype-nya di mana gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya nggak suka baca, bisa mengakalinya nih teman-teman. Perbanyak nonton atau perbanyak baca, atau perbanyak nonton plus baca itu udah lebih bagus lagi gitu. Makanya saya sih untuk menjadi spesialis di awal tuh nggak apa-apa. Terus perbanyak nonton, perbanyak baca, perbanyak kosakata, perbanyak relasi. Oke. Karena dengan kita ngobrol sama orang, kita dapat perspektif baru terhadap sebuah isu gitu. Terus juga perbanyak latihan. Karena apa ya? Practice make you better. Practice make you grow up. Jadi kadang-kadang practice mungkin gak make you perfect gitu. Tapi membuat kita tuh learn. Kita belajar, kita jadi lebih baik gitu. Jadi kita bakal tahu tulisan kita mana yang bagus, mana yang enggak kalau kita udah pernah nulis itu. Karena banyak orang sekarang pengen jadi penulis tapi nanti aja lah kalau udah ikut course ini, nanti aja lah kalau udah ikut pelatihan ini, nanti aja kalau udah ini, wah banyak nantinya gitu, nggak maju-maju. Jadi belajar aja dulu. Berarti tadi ya tips dan kalau misal bisa dirangkum sedikit, Mas Rizal banyak membaca, lalu dan yang paling utama latihan. Bisa latihannya mungkin di sosmed sendiri ya, bikin caption atau bikin ketika Insta story nih supaya kayak orang-orang nih kata-katanya bagus. Jadi coba aja, makin banyak yang komen bisa jadi itu bisa bagus gitu, orang yang membacanya kayak relate. Nah teman-teman, ini udah sekitar 45 menit ya kita melangsungkan live. Teman-teman juga mungkin sudah menyimak banyak hal yang disampaikan oleh Mas Rizal barusan, dan tips dan trik yang sudah disampaikan oleh Mas Rizal juga tadi. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti
mencoba gitu ya, untuk kamu, apalagi kamu yang senang dengan dunia copywriting gitu ya. Mungkin sampai sini aja untuk hari ini, daily coaching klinik yang hari ini saya bawakan ya, yang biasanya dibawakan oleh Mas Bayu, hari ini saya yang membawakan dan dihadiri oleh Mas Rijal. Oke, mungkin cukup segitu hari ini. Sampai jumpa di daily coaching klinik berikutnya. Untuk yang ketinggalan live ini, nanti akan bisa melihat rangkumannya di YouTube. Kita akan upload di intisarinya mungkin ya di YouTube. Oke. Inti-intinya ya. Inti-intinya. Daging-dagingnya. Daging-dagingnya usit. Kalau gitu selamat jumpa, sampai jumpa di waktu berikutnya. Bye bye teman-teman, terima kasih. Oke, terus udah ya Ki, live ya. Oke, makasih Mas Rizal. Sip, thank you.